Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Askar. Iya, memang. Iya, terima kasih waktunya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan panjenengan secara langsung. Ya. Hari ini saya ingin mengajak jenengan untuk membuat tagihan tugas saya di modul 2.3, yakni terkait coaching ya, coaching pada saat pra observasi ya. Baik, langsung saja ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, Bapak, ada beberapa hal yang nanti akan saya pertanyakan Pak ya, terkait pra observasi. Oke. Yang pertama, Bapak ini mengajar sebagai apa dulu Pak? Saya di SMP MTS ini mengajar sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Betul. Ya. Khususnya di kelas 7 dan 9. Iya. Kemudian ini nanti kan setelah pra observasi, saya akan mengajak Bapak untuk melakukan suatu kegiatan di dalam kelas, yakni observasi Bapak saat mengajar. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira nanti saya akan mengobservasi Bapak ini di kelas apa dan kapan waktunya tentang hari ini. Kebetulan saya ada jadwal itu di kelas 7C. Jadi di kelas 7C itu di jam ke 3-4 Hari apa? hari Rabu. Hari Rabu ya. Iya. Berarti pekan depan ya kita akan Pekan melakukan depan. observasi di hari Rabu. Jamnya jam berapa? Jam ke 3-4. Oke, siap Bapak. Oke. Sebelum kita masuk masuk observasi Bapak, ini saya ingin bertanya-tanya di pra observasi ini. Jadi sudah jenengan sampaikan terkait waktu dan tempatnya ya, serta kelasnya apa. Kira-kira kita masuk ke substansi dari materi yang kira-kira akan jenengan ajarkan. Bapak sudah membuat modul ini ya, ajar ya? Iya. Sudah ya? Sudah. Ya begini Pak, kira-kira apa namanya tujuan dari pembelajaran yang akan jenengan capai nanti apa? Ya, kebetulan bab selanjutnya ini kan nanti membahas tentang things around us. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita atau di sekitar anak-anak. Banyak dari anak-anak kadang ngerti bahasa Indonesia, cuman untuk mengatakan dalam bahasa Inggris itu terkadang masih lupa. Seperti itu. Maka dari itu saya ingin menambah vocabulary mereka dengan mengenalkan atau melihatkan gambar-gambar mengenai benda-benda dalam bahasa Inggris. Kebetulan tujuan pembelajarannya yang akan saya atau anak-anak capai nantinya adalah satu, karena kami atau saya itu sudah menyiapkan kebetulan media pembelajaran yang menarik Pak Imam. Jadi saya kombinasikan dengan video dan juga teks multimoda. Jadi nanti diharapkan yang pertama melalui melihat video, anak-anak bisa mencatat bagian-bagian dari benda yang ada di rumah. Itu yang pertama. Ya, siap. Oke. Jadi ini nanti berarti terkait materi yang isinya membahas mengenai benda di sekitar ya Pak? Iya, benda-benda di Atau sekitar. kalau bahasa Inggrisnya Things around us. us. Iya. Oke. Tadi saya sudah menanyakan mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke alokasi waktu Pak. Kira-kira alokasi waktu yang dibutuhkan. Ini ada berapa kali pertemuan dulunya? Untuk rencananya adalah 2 kali pertemuan, Pak Imam. 2 kali pertemuan. Iya, 2 kali pertemuan. Ini nanti di pertemuan pertama anak-anak lebih ke saya kenalkan dulu dengan benda-benda yang ada di sekitar. Siap. Berarti saya nanti akan masuk di pertemuan pertama ini. Iya. Oke, siap. Kemudian terkait strategi pembelajaran ya. Kalau kita bicara strategi pembelajaran maka bisa juga kita pecah, ada metode pembelajaran, ada model pembelajaran serta strateginya. Iya. Bapak,
kalau bisa dijelaskan kira-kira strateginya dulu apa Pak? Untuk strateginya kebetulan saya inginnya adanya berdiferensiasi di Pembelajaran berdiferensiasi. pembelajaran berdiferensiasi di anak-anak. Maka dari itu untuk kontennya, ya untuk kontennya kebetulan sudah saya siapkan media pembelajaran itu dalam bentuk audio visualnya, terus juga teks multimodal. Jadi nanti ketika anak kurang paham dengan adanya video juga gambar-gambar, sudah kami siapkan teks multimodalnya. Oke, siap. Jadi sepertinya Bapak ini sudah memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau kita lihat lagi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya yang dicakup ya. Pembelajaran yang berbasis diferensiasi basis konten, proses sama produknya. Nah, kira-kira dalam hal ini ketika nanti pembelajaran itu Bapak akan menerapkan berapa dari ketiga ini? Jadi tadi yang jenengan jelaskan sudah mengenai itu konten ya. Iya, konten. Berarti apakah hanya konten yang diterapkan nanti? Ada juga nanti di prosesnya memang saya ingin melihat seberapa aktif anak-anak prosesnya, seperti ya? itu di prosesnya. Saya harap sih terjadi diskusi kelompok di antara anak-anak. Berarti nanti produknya di pertemuan berikutnya? Produknya itu kebetulan di pertemuan selanjutnya. Oke, siap. Kemudian selain pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ada lagi? Mungkin pembelajaran yang mengimplementasikan KSE, sosial emosional? Iya, juga nanti tentunya ada Pak Imam di pembelajaran KSE karena kami ingin menerapkan diskusi sesama antar kelompok. Oke, siap. Gitu. Baik, berarti sangat luar biasa, lengkap sekali. Jadi ada pembelajaran diferensiasi sama KSE. Itu tadi strategi Pak. Kemudian ada model pembelajaran. Kalau bicara model pembelajaran, kira-kira yang jenengan gunakan apa nanti? Iya, baik Pak Imam. Jadi untuk model pembelajarannya akan saya terapkan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning. Berarti berbasis masalah ya? Berbasis masalah. Oke. Tentunya kalau bicara PBL, maka di dalamnya sudah pasti ada sintak-sintak itu. Iya, sintak pembelajaran. Dan tentunya juga anak-anak dituntut untuk memahami suatu permasalahan di awal. Iya. Nah, kira-kira itu nanti bagaimana? Memunculkan masalah itu gimana? Jadi gini Pak Imam, rencana saya adalah anak-anak saya bentuk kelompok. Jadi saya ingin anak membentuk kelompok sesuai dengan sesuai dengan mereka ingin kelompokan dengan siapa itu saya bebaskan, karena ini berdiferensiasi ya. Jadi setelah itu akan saya berikan gambar dan juga video. Ada di LKPD tentunya. Iya, sudah saya siapkan LKPD nantinya, dan juga nanti di dalam kelompok anak-anak akan saya minta untuk menganalisa. Iya. Berarti sudah sangat sesuai ya dengan sintak yang ada di dalam PBL itu. Salah satunya kan di kegiatan inti itu kalau nggak salah ada yang namanya diskusi kelompok, pembagian kelompok, kemudian diskusi. Kira-kira yang jenengan sampaikan tadi sudah mencakup itu. Terus presentasinya ada nggak Pak nanti? Presentasinya kebetulan anak-anak di pertemuan berikutnya. Cuma nanti di pertemuan pertama itu saya model bahwa setiap kelompok nanti akan datang ke jadi presentasinya ini ya unjuk kerja ya. Jadi anak-anak di pertemuan pertama ini saling mengoreksi pekerjaan dari temannya. Maka itu juga termasuk bagian dari presentasi. Iya, presentasi. Iya, seperti itu nanti biar biar yang ada di kelompok lain ini apakah yang ditemukan itu sama. Ya, termasuk diferensiasi juga Pak. Oke Pak, terima kasih. Kemudian yang terakhir terkait 3 tadi, yang terakhir yaitu metode pembelajaran. Jadi apa Pak metode pembelajaran? Metode pembelajarannya yaitu diskusi ya. Yang pertama diskusi dan juga tanya jawab di antara beda kelompok.
gitu. Oke. Luar biasa Pak, ini di Prah aja kelihatannya sudah menarik ya. Semoga nanti kita di hari apa Pak tadi? Di hari Rabu. Rabu ya, di hari Rabu jam yang sudah ditentukan jenengan, nanti kita observasi, kita bisa lancar melakukan semua sintak yang sudah ada di BBL ini. Ya. Kemudian sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kembali ya Pak, karena sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ada yang disampaikan lagi Bapak? Tidak ya? Cukup. Oke. Terima kasih Bapak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, teacher. How are you this morning? Wonderful, excellent, amazing. Okay, Mister. Okay, students. I have motivational quotes today, but before I give the motivational quotes, who is missing today? Who is missing? Yang nggak masuk siapa? Laila. Why Laila is doesn't come? Sick, getting sick. Okay. Now this, who is the chief of this class? Betul siapa? Ain. Ain. Okay, Ain. Before we begin our meeting today, it's better that you lead your friend to pray together. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, students. Today I have a motivational quotes of the day. Yeah, quotes of the day adalah Who can read? Who can read? Siapa yang baca? Yang bisa baca, guys? Yang ingin baca siapa? Okay, Afika. Okay, Afika. Please read motivational quotes of today. Action is the fundamental key to success. Jadi action atau tindakan itu adalah apa? Dasar dari sebuah kesuksesan. Jadi if you want to do your dream atau kalau kamu ingin sukses, maka apa? Kamu harus bertindak, tidak hanya cuma bermimpi. Kalau kebanyakan mimpi jadinya ngiler ya kan? Kayak gitu. Jadi sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santriwati, maka kalau kalian punya mimpi, if you have many dreams, so what do you want to do? Apa yang kalian lakukan? Apakah hanya berharap saja? No, tapi praktekkan apa yang sudah kalian apa? Nah, yang sudah kalian pelajari dipraktekkan, ya. Okay, are you ready for today? Yes. Okay. So now, guys, do you still remember about our previous lesson? Masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Masih. Still remember? Siapa yang masih ingat?
keeping. Iya nggak? Tentang keeping nggak kemarin? Apa sih nama lainnya kemarin? Text prosedur yang ada hubungannya dengan apa? Memasak, ada steps-stepsnya, ya kan? Ada so many apa? Ingredients, like the material. Contohnya apa aja sih kemarin? Ada. Kalian menggunakan apa aja? Bahan-bahannya? Hah? Sugar, egg, and then tea. Ya, itu kan itu untuk membuat apa kemarin? Membuat ada yang membuat makanan, ada yang membuat minuman. Oke ya. Kalau kemarin membahas tentang prosedur text. So now I want you answer this question. Okay. Do you like being at home? Apakah kalian suka berada di rumah? Yes. Yes. Why? Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira kalian nggak suka berada di rumah? Apakah suka tidur di rumah? Apakah kangen dengan makanan yang ada di rumah? Pastinya ya. Oke. Next. What's your favorite place at home? Favorite place at home? Di mana? Kalau kalian di rumah itu tempat favoritnya di mana sih? Yang kalian suka? Di kamar. Ada yang di kamar, ada yang di dapur. Ya. Apa kalian suka itu lalu your mother in the kitchen? Yes. It's honestly jujur ya itu ya. Okay. Next, what are there in the rooms you like? Bagian ruangan yang kalian sukai apa sih? Yaitu di kamar itu tadi ya. Ada yang di kitchen, ada yang di kamar, tidur aja di mana? No. Okay, next question. What do you usually do in your favorite room at home? Yang kalian lakukan biasanya kalau di kamar biasanya ngapain? Hah? Pardon? Gambar drawing. Afika likes drawing. And then the others? Ada yang lain? Kalau di kamar kalian ngapain? Sleeping. And then playing game. Ya kan? Okay. There are so many activity. I think all of you have different activity. Ya kan? Ada yang suka menggambar di kasur, ya kan? Enggak, menggambar di tempat gambar ya. Okay, now, okay, students, today we will study about things around us atau things around you. Ketika kalian melihat di sini ada benda apa aja sih, ya kan? Kadang kalian tahu bendanya, tapi how to say in English itu still confused, masih bingung. What is this? What is this? So now, after this, the learning objective, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang ingin kita capai adalah ada 3, yaitu the first, students are able to mention room and things at home. Tahu kan ya, di rumah masing-masing itu kan beda-beda. Ada barang apa saja sih di ruangan rumah kalian? Ada mungkin ada mobil, ada yang punya thingsnya, bendanya itu, atau animal, punya kucing, terus punya apa lagi? Sapi, ya, ada di rumah sapi juga ya. And then students are able to identify countable and uncountable non found it at home. Ya, ini kalian nanti akan mengidentifikasi mana sih termasuk benda-benda yang bisa dihitung dan nggak bisa dihitung. Kira-kira nih, kalau sugar itu bisa nggak kalian hitung sugar? Gitu. Kalau ruangan yang ada di rumahmu bisa dihitung? Bisa. Nah, itu nanti akan kita pelajari setelah ini. Next, students are able to use there is and there are. Kemarin kan sempat nih kita bahas sedikit tentang how to use there is and there
there is another example. Okay, next. Okay. The first, there is ethic that before you identify, I will give it to you. But before it, please make a group that consists of 5 members. Ayo. Silakan membuat kelompok yang berisikan 5 orang. Ayo, please. Okay, please. It's up to you. Please. The first group, and then second, third, and fourth. Okay, silakan gabung together with your friend. Okay, together. It's up to you. Before you. Okay, silakan dibentuk kelompok. Okay, after this, every group must have a cell phone. Okay, ada salah satu dari kelompoknya yang memakai HP-nya. Okay, after this you will identify and pay attention in front. Okay, ada gambar ya di situ. There is a picture and then there is in English on right side. Jadi sebelah kanannya itu ada apa sih yang ada di nomor 1? Okay. The first, there is ethic. What is ethic? Loteng. Berarti kalau loteng itu harus berlantai. Lantai berapa? Apakah yang ada lotengnya itu lantai 1? No, pasti setidaknya ada 2 lantai. Okay. There is ethic. Bedroom. Apa bedroom? Kamar mandi. Bedroom. Tempat atau kamar tidur. Nursery. Nursery itu kamar anak-anak. Kamar anak-anak itu nursery, ya kan? Terus ada home office, ruang kerja, tempat kerja. Ada dining room. Dining room apa? Dining room. Ruang makan. Ini biasanya orang Indonesia atau orang Jawa itu biasanya gabung ya antara dining room, rumah keluarga sama yang buat makan. Beberapa itu ada yang gabung. Tapi kalau di barat memang ada tempatnya kayak gitu ya. Terus ada garage. What is garage? Garasi. Okay, good. And then basement. Ruang bawah tanah biasanya untuk parkiran seperti itu ya. And then kitchen. What is kitchen? Dapur. Laundry. Tempat cuci baju. And then living room. Okay, for the first, ya gimana nih? Puncak sama yang mana sih? Etik. Etik. Oke, etik. Oke, good. Oke, saya akan tanya per kelompok. Oke, the first group, second, third group, and then fourth group. Oke, fourth group. Number 2, it's with double lid. Sama yang mana kira-kira? Apakah ini gambar bedroom? Bedroom. Oke. Kita cocokkan ya. Oke. It's correct or not? Okay, good. Bedroom. And then second group. Number 8. Kitchen. Okay, good. And then 9. Laundry. Okay, 10. Basement. Okay. Okay, good. And then the last, it's about garage. Okay, so now I want you in every group. Okay, I will give it to you in every group. Okay, this is for you. This is what I want to do. And then, okay. First group.
identify the picture. Okay. Are you ready? Are you ready? Okay. Okay, guys. Okay, I will play it for you. Okay, pay attention. Pay attention, Ikram. Gak ada suaranya ya? Gak ada suaranya. Okay. Okay, please identify what is missing. Yang nanti hilang di situ apa? Jadi ada soalnya. Saya akan tanyakan ke kelompok 2 setelah ini. Ya, singing gitu ya, sing. Okay, next apa? Microwave-nya hilang. Okay, good. Microwave-nya hilang. And then apa lagi yang hilang? Ada yang hilang lagi? Apa kulkasnya hilang? Belum ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, nah, not ya. Kalau question dalam bentuk question berarti pakai is there ya. Oke, so now with your groups, with your group guys, you can discuss about task 2. Yang baru saja saya bagikan tadi task 2, buka task 2, tugas 2-nya dibuka. Lihat saja. Nah, itu yang diberikan Zafira. Please identify just 5 minutes. 5 minutes. Please identify yang ada di rumahmu. Yang ada di rumahmu ada apa aja tuh? Tulis saja di situ ya. Oke, good. Kalau Korea, good. Third group gimana? And you, Isa? Could you, Isa? Beda-beda kan kalau di rumah ada yang bikinnya di kitchen. Bisa? Mudah? Bisa. Okay guys, have you finished? No. Finish or not? No. Not yet. Okay. 1 minute score. Okay. 1 menit lagi. Okay guys, pay attention to me. After this, you will correct your friend's answer. Setelah ini kalian akan mengoreksi, jadi kalian nanti akan mendatangi setiap
setiap kelompok apakah kerjaannya sudah benar atau belum. Nanti kasih catatan di sini ya. Nanti kasih catatan di sini ya. Ya. Apakah benar tuh? Apa biasanya semisal car? Apakah car itu di kitchen tempatnya? Nah, for example like that, okay? Apakah tadi mereka there is a car in my kitchen? Mungkin nggak ada mobil di kitchenmu, kan nggak mungkin, itu paling mobil-mobilan ya kan? Okay, every groups I will give it to you first. Okay, different groups. Oke, nanti setelah ini dikoreksi ya temennya ya, bener nggak? Oke, ini nanti untuk kamu tempel di situ biar dikoreksi sama temenmu. Ditempel di sini ya, ditempel di sini ya, tempel di sini ya biar ada catatan. Semacam ini loh, semacam catatan dari kakak kelasku gitu. Ya. Kira-kira sudah bener apa salah sih? Kompas kah? Oke, ada salah. Kenapa? Sudah benar, ya kan? Kayak gitu. Kalau ada catatan nomor berapa yang salah, nah, kayak gitu. Oke, silakan dari kelompok ini bisa berkunjung ke teman-temannya dulu. Berkunjung, ayo, berkunjung. Silakan berkunjung, kasih catatan, ya kan? Jawabannya itu di sini, jawabannya di sini. Berarti Afrika koreksi yang punyanya kelompoknya Fasya. Ada nggak kalian menemukan kesalahan nggak? Nah, nanti bisa gantian nanti yang ke kelompok 2 nanti bisa Aileen. Nah, yang ini juga bisa gantian. Siapa yang mau berdiri? Nah, Fira. Kenapa Fira? Nulis saja di sini. Kayaknya ketemu masih bisa. Kalau nggak menemukan kesalahan, nggak apa-apa. Oke. Belajar jadi pemberani untuk mengoreksi pekerjaan temannya. Give comment. Ada nggak kesalahan? Ada nggak kesalahannya? Kenapa ini bingung ini? Nggak bisa lewat banyak tabelnya ya? Setelah ini, kalau nanti sudah selesai, bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan dikoreksi. Gimana? Apa benar? Sudah benar apa belum? Ya, dikoreksi. Mungkin nggak di tempat tidur ada apa? Ada kompornya, ya kan? Mungkin nggak di tempat tidur ada kompornya. Ada dua di kamar.
There are chair or there are chairs? Iya, termasuk salah dong. Kan how to use there is and there are tadi. Kalau there is berarti bendanya satu apa banyak? Bisa dihitung apa tidak kalau there is? Bisa dihitung. Berarti hanya satu bendanya kalau there is. Kalau there are berarti yang ada S-nya itu. Books. Have you done? Sudah selesai? Mana? Iya, kasih komen. Kalau ada yang salah kasih komen. Kalau ada yang salah kasih komen. Apa? Ya berarti salah apa benar? Salah. Apa beda? Iya, berarti salah. Ini kasih aja catatan. Benar adalah gimana? Dibenerin. Kalian harus bisa belajar menganalisa. Kalau kalian bisa menyalahkan itu berarti jawabannya benar apa sih? Kayak gitu. Oke, now. Oke, Mbak. Setelah ini kelompok akan ada refleksi dari pembelajaran hari ini. Oke, bisa kelompokan nanti. Kalau tadi seru, bilang seru ya di sini ya. Oke, setiap kelompok akan saya berikan satu. Oke. Salah satu kelompok nanti akan mempresentasikan tentang refleksi hari ini. Refleksi hari ini seperti apa sih? Tentang pembelajaran hari ini. Silakan dijawab. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan hari ini. Nah, ayo diisi. Habis ini dibacakan salah satu. Iya, salah satu maju saya tunjuk tadi. Satu kelompok untuk mewakili perasaannya hari ini. Dijawab. Kalau nanti digambar emot berarti kamu harus meragakan. Gimana sih pembelajaran hari ini? Setelah belajar yang hari ini, yang perasaan kalian yang mana? Apakah marah? Apakah cemburu? Apakah cuek? Apakah senyum? Senyum sendiri? Kenapa? Allah ya, bahwa saya pilih setelah praktek kemarin ya. Oke, untuk nggak apa-apa. Untuk kelompok ini nanti ya, apa identifikasi barang-barang di rumah umum yang berhubungan dengan yang ada di bedroom. Terus kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Fasya itu in the living room. Oke. Next, yang ada di kamar mandi.
Apakah cuma ada kayu? Nah, pasti ada banyak kan. Nah, next meeting kita akan diskusi. Setelah itu kalian presentasikan. Okay, next meeting. But for now, because time is going to over, jamnya sudah mau selesai. I hope that one of you can present about what is your feeling today. Nah, rasanya hari ini gimana? Siapa dari yang ini? Pasya, Indonesia, Pasya, Devan. Aileen or Aileen, Afika, or Rasya? Who wanna come in first? Okay, Pasya. Pasya, Aileen. Aileen. Okay, Aileen, yes, Aileen. Come on, Aileen. Dibaca pertanyaannya dan dijawab. Come on. Okay, pay attention to your friend. Pay attention to your friend because next meeting yang akan mewakili perasaannya adalah kelompok 2. Ya, untuk yang hari ini adalah kelompok 1. Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberitahu tentang kami hari ini. Apa kamu suka dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, pembelajaran hari ini sangat seru, tidak membosankan. Apakah belajar tentang things around us bermanfaat untukmu? Tentu saja, dengan belajar tentang things around us, kami dapat mengetahui apa saja benda-benda yang termasuk. Apakah dengan belajar dengan cara berkelompok membantumu lebih mudah dalam mempraktekkan pembelajaran? Ya. Apakah semua temanmu mau menerima menjadi kelompok belajarmu? Ya. Apakah kamu menemukan kesulitan saat mengikuti pembelajaran things around us? Tentu saja tidak. Pembelajarannya sangat mudah. Langkah apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan yang kalian temukan? Dengan bekerja sama dengan anggota kelompok. Siap, terima kasih. Okay, give applause to the first group. Jadi kalau kita simpulkan tadi pembelajaran ini tuh gimana? Apakah sulit untuk memahami materinya? Tidak ya. Oke. Saya mau menanyakan ke Tasya nih. Oke, siap. Oke, dari tadi kan kayaknya memberikan tanda catatan ke teman-temannya. Oke, hari ini kita mempelajari tentang apa aja sih, Tasya? Things around us. Atau apa bahasa Indonesianya? Benda-benda yang bisa. Contohnya apa sih? Contohnya benda-benda di sekitar ada? Oke, whiteboard, etc. Atau yang lain-lain. Ada yang namanya benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung tadi pakai deris atau there are? Deris ya. Kalau bendanya cuma satu pakai deris apa there are? Deris. Okay, good. Because after this, setelah ini kalian masih banyak pembelajaran dari guru-guru yang lain. Because time is over, waktunya sudah habis. Kita cukupkan untuk hari ini. Dan next meeting tolong dipersiapkan tadi yang sudah saya bagi setiap kelompok agar mencari tugas benda-benda yang ada yang di kitchen, ada di bedroom, ada di bathroom. So because time is over, let's close our meeting today by kafaratul majlis together. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Askaf. Terima kasih. Hari ini kita bertemu dan menyempatkan untuk agenda pasca observasi. Yang kemarin kalau nggak salah kita hari Rabu ya. Hari Rabu. Kita melaksanakan kegiatan observasi. Maka hari ini saya ingin kita berbincang tentang hasil dari pasca observasi kemarin. Oke, Pak Askaf sudah siap ya? Siap, insya Allah, Oke. Pak Imam. Kita ulang sedikit. Kemarin itu kita bahas di dalam observasi itu dengan membahas mengenai materi apa? Mengenai things around us. Things around us. Iya, benda-benda di sekitar. Iya, benar-benar benda di sekitar ya. Iya. Memang kalau saya lihat pada saat di kelas itu kemarin, secara garis besarnya sudah bagus Pak ya. Jadi ini sedikit melihat gambaran yang kemarin sudah saya lakukan pada saat mengobservasi. Kegiatannya sudah berjalan dengan lancar, begitu ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Menurut saya, pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin sudah berjalan dengan lancar, Pak. Jadi langkah-langkah yang ada di modul ajar itu sudah insya Allah 100% sudah saya lakukan semua. 100% Oke. ya? Mungkin ada kendala-kendala sedikit. Oke. Mungkin bisa disampaikan Pak, kendalanya apa kemarin? Baik. Yang bisa disadari ya. Jadi Iya. nanti mungkin ada beberapa hal yang tentunya ketika mengajar terlepas dari kesadaran itu ada yang kurang ya menurut observernya, termasuk saya nanti. Mungkin silahkan disampaikan Pak. Baik, yang pertama yakni ketika kemarin anak-anak berkeliling Pak Imam ke kelompok-kelompok, Betul. jadi memang kan yang dipilih yang paling bisa untuk ke kelompok anak-anak. Kunjung kelompok itu ya? Iya, jadi mungkin di waktu anak-anak terkadang terlalu lama untuk mengecek pekerjaan dari anak-anak seperti itu. Jadi waktunya agak molor. Iya, betul. Itu Nah, ya. Saya rasakan. Betul. Oke. Terus yang kedua, mungkin hanya dua saja Pak Imam ya. Karena yang terakhir kemarin ketika saya ingin anak-anak mengecek pemahaman anak-anak, yakni dengan memberikan word wall. Jadi kemarin kan Jadi menggunakan di akhir ya. di akhir. Rencananya mau pakai game Iya, itu ya. iya, rencananya pakai game. Ternyata tidak semua anak itu mempunyai kuota. Ya, Gadgetnya ada, tapi kuotanya nggak ada iya, gitu ya. iya, seperti Wifi-nya itu. nggak nyampe waktu itu Iya. sampai kelas ya. Ada yang bisa nyampe ke anak-anak, ada yang tidak. Oke, Seperti itu. Jadi siap. beberapa yang menggunakan kuota ya pastinya berjalan dengan lancar kan. Alhamdulillah pemahamannya anak-anak dengan materi yang sudah dijelaskan itu ternyata bisa mencapai ya, Mencapai, jadi targetnya mencapai teratasi target. ya. Berarti Dari secara substansi materi yang jenengan ajarkan itu kira-kira kemarin sudah tersampaikan belum? sudah tersampaikan. Sudah ya. Iya. Jenengan kalau nggak salah waktu itu pakai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada kelompok. Nah, Iya. kemarin juga disampaikan ya bahwa di pra kemarin Iya. bahwa menyebutkan pembelajaran berdiferensiasinya ada dua yang diangkat tentang konten sama Konten, proses proses, ya. ya. Ya, produknya kan di pertemuan berikutnya. Iya, produknya. Kira-kira itu berjalan nggak Pak kemarin? Berjalan Pak Imam. Jadi ketika saya mengangkat di konten, anak-anak saya sediakan sumber belajar. Belajar. Berupa apa itu? Ada yang berbentuk gambar, ada juga yang berbentuk dalam vocabulary, ada juga sumber belajar dari PPT seperti itu. Jadi anak-anak bebas mau belajar dari video bisa, menganalisa gambar bisa, atau untuk anak-anak yang hanya ingin menganalisis benda-benda di sekitar bisa langsung di situ. Bisa langsung. Oke. Oke. Baik Pak. Jadi tadi belum sempat dibahas ini yang terkait pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Juga terlaksana itu ya? terlaksana. Kenapa pertanyaan saya ini kenapa pembelajaran berdiferensiasi yang terkait produk tidak sekalian di hari itu kenapa? Karena gini Pak Imam, di modul ajar saya Iya, itu kan
harusnya 2 kali 2 kali pertemuan tatap muka iya, gitu ya. 2 kali tatap muka. Maka dari itu harus dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Tetapi nggak apa-apa Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu nggak harus semuanya dari ketiga itu semuanya harus terlaksana, tidak. Memang boleh diambil salah satu. Apalagi ketika kita ada bab yang memungkinkan kita tidak hanya sekali pertemuan, ada berkali-kali pertemuan, maka itu saya kira nggak apa-apa. Jadi mungkin pertemuan berikutnya pakai pembelajaran berdiferensiasi yang apa gitu kan ya. Oh gitu. Oke Pak. Sama dengan yang saya temukan pada saat jenengan melakukan pembelajaran di kelas atau pada saat saya observasi, itu menemukan bahwa jenengan itu memang kemarin agak ada waktu yang terbuang, ya kan? Iya. Terbuangnya itu karena di awal pembelajaran menyiapkan LCD ya, kebetulan Iya, LCD-nya LCD. tidak ada di kelas itu dan kelas baru ya Pak ya. Iya. Sehingga itu agak molor ya. Kemudian yang kedua terkait sudah berjalan lancar, kemudian di akhir pembelajaran menggunakan gadget dan itu maunya menggunakan aplikasi Iya, gitu ya. iya. Kemudian memang kondisi yang tidak memungkinkan karena ternyata anak-anak juga ada yang tidak paketan dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus pembelajarannya. Ada lagi Pak yang disampaikan kira-kira? Sementara itu memang Sementara karena itu ya. kemarin itu kan ketika diobservasi belum sampai di pembelajaran yang pertemuan yang kedua. Betul. Karena di pertemuan yang kedua kemarin sudah tersampaikan semua sampai anak-anak Oke. presentasi ke depan seperti itu. Terus dari kegiatan penutup Pak, ini karena tadi runtut ya, mulai dari pendahuluan, inti sampai penutup. Nah di penutup itu kemarin gimana rasanya? Kira-kira ada yang dirasakan kurang tidak? Ada yang dirasakan kurang tidak? Untuk yang kemarin, jadi gini memang kebetulan anak-anak saya berikan refleksi. Jadi Umpan balik ya? umpan balik. Refleksi dan umpan balik? Iya, umpan balik dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Karena ini pembelajaran saya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi anak-anak saya minta untuk maju satu persatu, perwakilan dari kelompok. Iya, saya minta maju. Saya berikan pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini seperti apa. Setelah itu apa yang didapat apa. Di situ anak-anak bisa menjelaskan tentang things around us dan juga pembelajaran lebih menyenangkan karena menggunakan berbagai sumber belajar dan juga tentunya kita ada juga pemakaian gadget di untuk mengecek pemahaman anak-anak. Berarti secara keseluruhan kemarin pembelajaran yang jenengan laksanakan itu sudah sangat bagus Pak ya dan berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Semangat Pak Askaf, semoga menjadi seorang pendidik yang bisa membawa murid-muridnya sukses ke depan. Amin. Semangat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.